Oke, nah jadi ini untuk radiator variokarbonnya sudah dibongkar. Nah jadi yang bocornya itu dari ablas yang ini ya. Nah ablas ini yang bawah. Nah kebanyakan dikarenakan ininya bocor, nah terus si bengkel tidak paham soal ablas radiator radiator motor Honda. Nah jadi kebanyakan itu si bagian lubangnya ditutup ya, atau diganjal pakai plastik steel. Nah biasanya seperti itu. Nah jadi kalau misalkan diganjal seperti itu akibatnya si radiatornya itu gak akan normal ya. Nah, atau bisa juga si air radiator bakal menyampur dengan oli ya. Nah jadi si bagian air radiatornya itu bocor dari lubang ablas yang ini ya. Nah itu untuk penyebabnya itu dari seal mekanikal ya. Nah, ini seal ini. Nah untuk harga seal mekanikalnya itu kisaran 60 lebih ya, 65.000. Nah kemudian ini sekalian saja kalau misalkan mau ganti seal mekanikalnya, sekalian seal bagian olinya diganti ya. Nah ini untuk harganya kisaran 10.000 atau 15.000 ya. Oke, nah kita akan tutorialkan cara pergantian seal mekanika dan seal oli ya. Oke. Nah jadi untuk cara membukanya itu siapkan ragum, nah atau bisa pakai tang kombinasi atau tang buaya ya. Nah jadi kalau misalkan pakai ragum ini sangat mudah. Nah kemudian siapkan kunci T ya. Skip lagi. Nah jadi untuk pembongkaran bagian water pumpnya itu sangat mudah ya, karena kan ini sudah pakai drat ya, drat seperti ini. Nah kemudian untuk membuka bagian as sebelah sininya itu cukup dipres. Nah atau kalau misalkan tidak ada presan itu yang bawahnya cukup ditahan ya, pakai bos bisa. Nah terus si bagian yang atasnya ini bisa dipukul, jadi pukul ke belakang. Skip. Nah kemudian kalau misalkan ada presan itu sangat gampang ya. Nah jadi ini tinggal disimpan seperti ini. Nah kemudian kita coba press. Nah ini pengepresannya mentok ke bagian dudukannya atau rumahnya, ini pakai bos ya atau pakai ganjal. Oke, sudah lepas, itu sangat gampang. Nah kemudian kita akan buka bagian paihan pin. Nah jadi kalau misalkan si laharnya ketinggalan ya, jadi ketinggalan sama as atau gak nempel sama as, nah jadi itu cukup diketok. Nah
untuk mengetoknya itu harus pas seperti ini ya. Nah, harus pas dalamnya seperti ini. Nah, jadi itu tinggal diketok ya. Nah, soalnya ini laharnya itu cukup gampang saat membuka dari dudukannya ya. Nah, kemudian kita coba buka bagian seal mekanikanya ya. Skip lah. Nah, jadi untuk membongkar seal mekanikanya itu cukup menyediakan 17 shock ya, 17 shock. Nah, jadi itu harus pas ke bagian diameter sealnya. Nah, malahan untuk bagian bos atau kunci shock itu harus lebih kecil dari bagian seal ya. Nah, kita coba. Nah, ini untuk seal mekanikanya ini sudah terlepas ya. Nah, jadi untuk membuka seal mekanika sangat mudah kalau misalkan ada presan ya. Nah, kemudian ini bagian seal olinya ya. Nah, ini. Oke, nah kemudian kita akan coba bersihkan terlebih dahulu bagian dudukan atau rumah seal mekanikanya. Oke, nah jadi ini untuk bagian rumah seal mekanikanya sudah dibersihkan luar dalam sudah. Nah, kemudian kita coba pasangkan bagian seal mekanikanya ya. Nah, jadi ini untuk sealnya itu ada dua. Nah, untuk bagian seal yang ini dipasang di rumah seal mekanikanya. Nah, kemudian seal bagian ini untuk di bagian kipasnya ya. Kita pasangkan. Nah, jadi hati-hati ini untuk pemasangan jangan sampai terbalik. Nah, ini pemasangannya seperti ini. Nah, kalau misalkan sebelum ke pemasangan itu sebaiknya ini dilumasi dulu ya. Nah, jadi untuk cara lumasinya itu bisa pakai pakai oli atau pakai pelumas ya, atau grease ya. Nah, cuman kalau misalkan pakai grease, jadi itu jangan sampai si grease-nya itu belepotan ya, atau grease-nya itu kebanyakan ya. Jadi asal basah aja ya. Nah, kemudian kita coba pasangkan. Nah, dilanjut pengepresan bagian seal mekanikanya ya. Nah, untuk pengepresan ini saya pakai kunci shock 27 ya, ukuran 27. Kita coba pasangkan. Ini kalau misalkan sudah posisi pas, lanjut di press ya, atau kalau misalkan manual itu bisa dipukul ya. Nah, cuman kalau misalkan mau dipukul itu harus pelan-pelan ya. Ini kalau misalkan sudah terasa mentok, berarti si bagian seal mekanikanya itu sudah terpasang ya. Nah,
kita buka, coba. Nah, jadi ini untuk pemasangan kalau misalkan pakai mesin press ya, jadi ini sangat rapi. Nah, kemudian kita pasangkan seal bagian olinya ya. Nah, seal oli ini original. Nah, untuk pemasangan seal olinya jangan sampai terbalik ya. Nah, jangan sampai seperti ini. Nah, jadi seharusnya kan ini menahan oli ya. Nah, jadi untuk pemasangannya itu, nah jadi seperti ini. Nah, kita coba akan press. Skip lagi. Nah, jadi ini untuk pengepresan seal bagian oli itu saya pakai bekas stang seher ya. Nah, ini kita coba pasangkan. Nah, untuk pemasangan seal itu harus hati-hati ya. Nah, dikarenakan untuk seal bagian olinya itu mudah sobek ya. Nah, jadi untuk pemasangan seal oli itu harus rata ya, harus rata ke bagian rumah sealnya. Nah, yang ini. Oke, nah kita lanjut ke pemasangan bagian asnya ya dan bearing. Nah, ini kita coba pasangkan. Nah, kita coba pasangkan bagian bearingnya terlebih dahulu ya. Nah, kalau misalkan bearingnya sudah rata, itu dilanjut dengan pemasangan bagian asnya ya.
Jadi ini untuk pemasangan bagian as dan berinya seperti ini. Jadi itu harus rata bagian ininya. Nah kemudian ini bagian asnya juga sama, harus rata ya. Nah kemudian kita pasangkan bagian seal bagian kipasnya ya. Nah untuk pemasangan seal itu tidak perlu dipukul atau dipres, jadi itu cukup ditekan pakai jari saja ya, seperti ini. Nah kemudian kita pasangkan ke bagian asnya. Nah ini seperti ini. Nah, kemudian kita akan kencangkan pakai kunci T10 ya. Nah dan untuk bawahnya itu ditahan pakai ragum atau tang kombinasi ya. Nah untuk pemasangan itu seperti tadi kayak saat pembongkaran bagian kipasnya. Nah, ini kita kencangkan. Tutup. Nah jadi ini untuk cara pemasangan seperti ini sudah masang. Nah kemudian kita lanjut ke pemasangan bagian water pumpnya ya, water pump mesinnya. Kita lanjut ke pemasangan ke motor.